Semangat persatuan dalam keberagaman kembali ditegaskan melalui dialog budaya bertajuk Tionghoa dalam Kebinekaan yang digelar di Museum Kota Makassar, Minggu tanggal 15 Februari tahun 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah ini menjadi ruang refleksi kebangsaan dengan menghadirkan akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam semangat membangun Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Antusiasme peserta terlihat dari padatnya ruang dialog yang dihadiri kalangan akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, hingga komunitas budaya. Dialog dipandu oleh Apoteker George Nurtani, MM, yang mengarahkan diskusi secara dinamis dan interaktif. 3 narasumber utama hadir sebagai pembicara, yakni Dr. Mukhlis Paeni, MA, Insinyur Arwan Cahyadi, serta Profesor Dr. Haji Aminuddin Sal, SH, MH. Ketiganya membahas kontribusi historis, ekonomi, hukum, dan sosial masyarakat Tionghoa di Indonesia, khususnya di Makassar. Dr. Mukhlis Paeni menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai etnis, termasuk Tionghoa. Ia menyampaikan bahwa sejak era perdagangan maritim Nusantara, masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian integral dari denyut ekonomi dan sosial bangsa. Sementara itu, Insinyur Arwan Cahyadi menyoroti kontribusi warga Tionghoa dalam pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, perkembangan Makassar sebagai kota metropolitan tidak terlepas dari kolaborasi lintas etnis yang memperkuat perdagangan, mendorong inovasi, dan membuka lapangan kerja. Tentang ketenagakerjaan, sebetulnya Ibu Ria di sana, Ibu Ria sendiri di sana, beliau punya siswa-siswa banyak sekali yang berasal dan banyak alumni yang sudah keluar, kan begitu ya. Dari perspektif hukum dan sosial, Profesor Aminuddin Sal menekankan pentingnya kesetaraan dalam bingkai konstitusi. Saya kan ini, kalau beliau sudah 70 tahun, 7 tahun ini berkiprah di dalam kebudayaan, saya sarjana hukum, dan selalu saya katakan bahwa saya inilah manusia yang tersesat masuk ke bidang kebudayaan. Tapi kadang-kadang Pak Arwan katakan tersesat ke jalan yang benar. Ia menyatakan bahwa negara menjamin hak yang sama bagi seluruh warga, serta mengajak generasi muda untuk aktif merawat toleransi sebagai warisan kebangsaan. Sesi tanya-jawab berlangsung hidup dengan berbagai pertanyaan kritis seputar tantangan integrasi sosial di era digital, peran generasi muda Tionghoa dalam kewirausahaan, serta pentingnya penguatan literasi sejarah kebangsaan. Dinamika diskusi mencerminkan semangat kolaboratif yang menjadi ruh kegiatan tersebut. Melalui dialog budaya ini, Makassar kembali menegaskan komitmennya sebagai kota yang terbuka dan progresif. Kebinekaan tidak hanya dirayakan sebagai simbol, tetapi diwujudkan melalui perjumpaan, percakapan, dan kolaborasi nyata demi membangun Indonesia yang adil, inklusif, dan berdaya saing. Ramzi Pedoman Rakyat melaporkan.